Sugeng Dalu, selamat malam untuk teman-teman dulur Sanggar Benowo dimanapun berada. Untuk malam ini dulur-dulur saya mau membahas sedikit pengetahuan yang tanpa sengaja ataupun kita ketahui maupun kita percaya bahwa aksara Jawa itu menurut alfabet paling unik. Jadi huruf atau aksara Jawa itu menurut alfabet itu sangat unik di dunia ini. Ditinjau dari jumlah huruf itu melambangkan 20 jari manusia. Kalau coba kita renungkan, alfabet jumlahnya 20. Dan itu seperti lambang dari 20 jari kita. Contoh, coba kita mulai menghitung. Ini paling sederhana aja. Orang Jawa itu selalu menggunakan perhitungan matang di dalam melangkah. Orang Jawa itu selalu memperhitungkan apapun, hitungan-hitungan itu, hitungan hari dan sebagainya, untuk melangkah apapun. Nah, coba kita mulai gali bahwa deretan 10 jari kita itu ada 20, tangan 10, kaki 10. Dan kalau kita ulang kembali itu deretannya contoh ini. Hana Caraka, Ho No Coroko. Maaf dulu ya, ini lagi cengengen, salah tidur, jadi lagi nggak enak banget. Nah, Hono Coroko, Hono Coroko, 5, iya toh? Do To So Wolo, berapa? 10. Po Do Joyo Nyo, 15. Mo Go Bo Tongo, 20. Berarti jumlahnya sesuai dengan alfabet jari-jari kita. Jari tangan 10, jari kaki 10. Itu suatu kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Itu pun saya juga nggak paham. Tapi ini kita mengulik ataupun kita membahas ini seperti hal-hal yang antara masuk akal dan masuk akal sih gitu loh. Tapi kita hanya mengulik di mana alfabet ini alfabet ini mungkin berguna gitu loh bagi kita kalau kita mau merenungkan, dan bagi orang yang nggak penting bisa juga nggak berguna. Tapi kalau coba kita renungkan lagi, kita alang dari 20 jari ini itu melambangkan dan mengandung makna, itu filosofinya yang sangat-sangat besar banget. Filosofi yang benar-benar di luar akal nalar kita. Dan sangat melambangkan kehidupan dan perjalanan hidup manusia dari mulai lahir sampai meninggal. Ayo kita kupas sedikit. Nah, pengetahuan bahasa Jawa kita kupas. Ayo kita kupas satu. Bahwa kita terdiri dari Hono Coroko yang pertama, Hono Coroko. Kalau kita bahasa Indonesianya Hana Caraka. Hana Caraka itu kalau kita artikan dalam makna, itu bisa diartikan dalam makna ada utusan. Siapa yang disebut di dalam utusan itu? Nah, tidak lain adalah manusia. Manusia adalah sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan di dalam mengisi kehidupan di dunia. Tetapi ada berbeda dalam pendapat umum, itu juga bisa kita sebut Rasul. Kalau di dalam agama Islam itu adalah Rasul, utusan Allah. Itu adalah Rasul, utusan Tuhan. Tapi setiap manusia berkewajiban apa? Hamemayu hayuning bawono.
Hamemayu hayuning bawono. Apa? Nah ini hamemayu hayuning bawono. Yang di dalam arti bahasa Indonesianya itu menjaga kelestarian alam. Berarti apa? Manusia diutus untuk menjaga alam. Ojo ngrusak alam. Manusia harus ingat akan alam. Kita hidup ini dari alam dan kita terlahir dari alam juga. Dan musibah bencana apapun itu terjadi karena kerusakan ekosistem dan alam itu sendiri. Bahwa manusia merusak alam. Nah, kita diutus, nah cara kita utusan untuk menjaga alam dan menyeimbangkan alam. Itu yang paling penting. Tetapi kadang kita melupakan itu, bahwa dengan menjaga kelestarian alam, kemakmuran bumi, menciptakan kedamaian dan keselamatan di alam dunia ini, semuanya akan menjadi indah dan sangat-sangat indah sebenarnya. Tetapi banyak orang yang tidak mau tahu. Banyak orang yang tidak mau tahu. Jarene apa jare? Lah, ini perlu kita ingat. Ini janganlah kita ego seperti itu. Kedua, 6 Doto Sawolo. Doto Sawolo. 10. 6, 7, 8, 9, 10. Doto Sawolo, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, Dat Asuwala. Dat Asuwala. Nah, Dat Asuwala akan bermakna zat yang tidak boleh dibantah. Dulur. Nah, ini zat yang tidak boleh dibantah. Sopo sing dimaksud? Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud zat yang tidak boleh dibantah? Tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa, atau apa? Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta, bumi, manusia dan seisinya. Itu Tuhan yang Maha Esa. Itu tidak boleh dibantah. Itu adalah zat yang tidak bisa dibantah. Zat yang tidak boleh dibantah oleh manusia ataupun utusannya, begitupun ciptaannya. Ojo bantah, ojo ngersulo. Gitu. Ini paling penting. Nah, sehebat apapun manusia di muka bumi ini, tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Sekali lagi, manusia hanyalah bersifat sebagai utusan, bukan penguasa. Jadi, intinya menungso ojo dumeh, ojo dupeh, ojo dumeh sliramu sugih, ojo dumeh sliramu isik duwe sembarang kalir sakarepmu dhewe. Ojo dupeh sliramu isik kuwasa, njur nggunakake kekuasaanmu kanggo sakarepmu dhewe. Elingono. Gunakanlah kekuasaan, gunakanlah semuanya itu untuk kelestarian alam, lingkungan, kedamaian dan setunggale, berasa yang lain-lain lah. Kita jadikan hidup kita menjadi orang yang lebih berguna. Karena apa? Oleh karena itu kita wajib tunduk terhadap aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh sang pengutus, yang sering disebut dalam istilah kodrat utawa hukum karma. Urip kuwi ana hukum karmane, yen nandur mesti ndo tumindak apik, yen sliramu tumindak apik marang slirane wong liya, marang sliramu bakal diparingi tumindak kang apik. Sliramu ala marang liyan ya bakal diparingi ala marang liyan. Ayolah, mulailah kita berpikir dewasa, mulailah kita ini menjadi orang yang dewasa di dalam berpikir, bijak di dalam mikir. Ojo goblok. Sing akeh goblok, tur gobloki liyane. Akhirnya dadine sok keminter. Kita ini enggak ada pinter, kita ini goblok. Sing pinter Gusti Allah. Yaiku Tuhan sang pencipta alam. Kita ini cuma utusan. Ojo sok keminter, ojo sok bisa, ojo dumeh, ojo dupeh. Ayo belajar andap asor. Nah, itu penting ya, Dulur. Yo lek ana sliraku ngucap salah yo sepurane. Aku hanyalah sinau bareng. Nek wis kaya ngono iku mang
kaping 11 sampai 15 ya kasebut deting padha jaya nyo. Padha jaya nyo. 15. Padha jaya nyo. Nek diwaca utawa kalau kita baca dengan bahasa Indonesia, pada jayane. Pada jayane akan bermakna sama-sama unggulnya dan mulia. Berarti sama-sama unggul dan mulia. Karena manusia itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan manusia satu dengan lain adalah perbuatan dan sikapnya. Sikap perbuatan. Dimana kita ini punya hati nurani. Nah, itu. Kadang orang gak mikir. Akeh sing ora duwe hati nurani, egois sakarepe dhewe. Aku jangan nelongso lek ana wong sing egois sakarepe dhewe. Di mana orang-orang yang egois ini ya mau loh, sik dumeh, sik dupeh duwe duit, dupeh duwe kekuasaan. Ini sakarepe dhewe, dia enggak mau mendengarkan orang lain. Karena dia merasa bisa dan dia merasa dikuasai dengan ankara murka yang ada dalam tubuhnya. Ini yang perlu dipelajari. Tolonglah ayo kita ini dengan satu sama lain sama-sama unggul di dalam, sama-sama mulia. Jadi jangan saling merendahkan. Kita saling mensupport, kita saling menguatkan satu sama lain. Disinilah tepos liro. Jangan mengucilkan satu dengan yang lain. Karena semuanya tidak ada perbedaan. Diciptakan manusia di dunia bukan untuk membedakan. Tidak ada perbedaan. Bedane kon iso dadi wong apik apa ora? Kita bisa menjadi orang baik apa tidak? Itu pilihan. Nah, iya toh cari ini. Tetapi semua itu tidak bisa disalahkan karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan yang pencipta alam. Nah, siapa yang sama-sama unggul dan sama-sama mulia pada jayane? Jasmani, rohani. Nah, jasmani rohani adalah sama-sama unggul. Dalam menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan, manusia itu wajib menjaga keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Harus podo-podo, yang ibadah sing bener. Golek duit sing bener, waktu ning ibadah yang ibadah sing bener. Sing duwe anak bojo esuk nyambut gawe bengi kanggo anak bojone. Aja esuk nyambut gawe bengi kanggo mabuk-mabukan, kanggo dolan-dolanan, kanggo kelayapan. Jur waktu kanggo keluargane enggak ada waktu untuk keluargane. Terus di situ tuh kualitasnya mana? Bekerja ya bekerja, belajar ya belajar. Di dalam rumah tangga ya ada waktunya untuk keluarga. Nah, itu yang paling penting. Ayo, itu harus seimbang, selaras. Nek kabeh itu semua enggak selaras, semua enggak berjalan searah. Yo ajur. Nek ajur sing nyesel awake dhewe, jarene lek nyesel iku nasib. Lah padahal nasib iku dikarepne dhewe. Ayo dulur, inget-inget niku. Aja sakarepe dhewe, nelongso, ya. Itu yang paling penting. Jadi kita sebagai manusia atau utusan Tuhan yang sama-sama mulia, yaitu jasmani maupun rohani, itu seorang manusia tidak dibenarkan berkarya tanpa dilandasi niat ibadah. Oh, bisa jadi kalau dalam agama memang seperti itu. Jadi karena bekerja dengan cara tersebut hanyalah melahirkan keserakahan. Jadi membuat keluar dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kadang orang-orang itu melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi contoh, ya mau wis gak punya hati nurani. Terus sakarepe dhewe kan gak bisa nyimbangno, gak iso nyelarasno ya karena wong egois sakarepe dhewe untuk maupun lingkungan maupun apa dia udah gak peduli. Karena ya wis dia kan gak ada semboyan hidup. Jadi kita dalam kehidupan ini ya yang lebih menarik lagi orang Jawa dalam beribadah tidak mengharapkan pahala. Orang Jawa itu khususnya kalau dalam beribadah tidak pernah mengharapkan pahala. Kenapa? Karena semboyan hidup mereka adalah nerimo ing pandum. Tetapi semboyan nerimo ing pandum ini sekarang anak-anak Jawa, orang-orang Jawa itu sudah melupakan. Ora ono sing nerimo ing pandum. Sing digawe wage, age-age, grusa-grusu. Padahal yang titi wancine nrimo ing pandum kabeh kuwi bakal kabagen.
Banyak orang yang melupakan semuanya itu, di mana kita tidak memahami akan apa ya, akan Tuhan berikan apapun pada kita tuh, kita banyak melupakan loh itu kadang. Itu yang perlu kita pelajari, kita ketahui dan kita renungkan setiap malam, mengheningkan cipta biar kita selaras antara pikiran, hati itu benar-benar selaras, ucapan itu selaras juga dengan hati nurani. Kita tidak boleh egois dan kita harus punya hati nurani, itu paling penting. Wong Jawa kuwi kudu duwe tepo slira, duwe rasa apa rasa welas asih, ora sakarepe dhewe. Itu yang penting. Kita semuanya, ya bukan hanya orang Jawa, semuanya. Kita di dalam kehidupan di dunia itu harus punya rasa welas asih. Kita saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain karena kita diciptakan tidak ada perbedaan, karena sama-sama mulia. Yang membedakan hanya sifat manusianya. Itu yang paling penting. Untuk 16 sampai 20 itu Mogo Botongo. Mogo Botongo merupakan singkatan dari Sukma Raga Batang yang bermakna ruh tubuh bangkai. Maksudnya kalimat ini merupakan akhir perjalanan manusia sebagai khalifah Tuhan atau sebagai utusan Tuhan yang ada di bumi. Dalam keadaan ini manusia sudah tidak lagi disebut manusia karena eksistensinya telah berakhir. Kalimat terakhir ini mengingatkan manusia agar tidak terlalu membanggakan dirinya, karena jika sang roh pergi dari tubuh atau dari raga, ya maka yang tersisa adalah bangkai. Yo rogo iki yo bangkai. Nah, kalimat ini mengingat manusia bahwa tubuh hanyalah kendaraan, Ingat, tubuh hanyalah kendaraan bagi sang roh dalam menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan. Tanpa roh, raga hanyalah bangkai yang tidak berarti. Ya, makanya gini loh, jadi kita ini kan masih inget ya, rogo iki lek gak ono roh. Yo wis dadi opo? Batang. Makanya Mogo Botongo. Batang. Jadi kita diciptakan roh tubuh masing ini udah baru menciptakan tubuh, raga. Ini Yesus, Maroh dan sebagainya jadi satu. Ini Allah menitipkan roh, Tuhan menitipkan roh. Yaitu untuk kita ini hidup, bisa bernafas, bisa melihat kekuasaan Tuhan, bisa melihat kekuasaan alam, bisa melihat semuanya yang ada di alam semesta, kekuasaan dan kebesaran ciptaan Gusti akaryaning jagat. Gusti kang murbeng dumatai. Monggo kita ini harus menjaga tubuh kita dengan baik, mensyukuri apa yang kita dapat, mensyukuri apa yang sudah kita terima. Ojo dumeh. Nah, karena apapun yang kita punya, harta, benda, anak, istri, apapun, kalau ruh sudah lepas dari tubuh kita, kita menjadi bangkai. Yang wis dadi bangkai, wis dadi batang, lah terus apa sing njur sliramu banggake? Omahmu, mobilmu, bojomu sing ayu ora bakal, iku katinggal. Wis lah. Ayo mulai saiki ngrenungke. Ayo direnungke, banyak kita mengheningkan dan mengingat semua pembelajaran bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita hanya sebongkah bangkai yang ada ruh yang ditiupkan oleh Sang Pencipta alam untuk menjalani kehidupan di alam semesta ini. Jadi janganlah sok dumeh lan dupeh. Sekian dulur, itu adalah pembahasan dari sang para pendahulu leluhur kita. Jadi untuk semua teman-teman spiritual dimanapun, dari saya, dari Padepokan Benowo, Sanggar Benowo, mengucapkan matur suwun sangat. Dan terima kasih atas partisipasinya, dukung terus channel ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa ini masih tahap pembelajaran dan saya pun juga tidak bisa apa-apa. Saya orang bodoh yang mungkin banyak salah kata, karena semua kepintaran, kepandaian hanyalah milik Sang Pencipta alam. Saya hanyalah manusia, sebongkah bangkai yang
jalankan oleh ruh, dan saya hanya ingin berbagi pengertian masalah ulasan sastra Jawa, pengertian Jawa untuk teman-teman atau dulur-dulur dimanapun berada. Dengan ini mohon dukungan, komen, like, subscribe-nya, dan semoga yang menonton, semoga yang melihat sampai habis, mencermati, mentelaah semuanya tetap panjang umur dan diberikan hidayah atau diberikan pencerahan hati pikirannya dan menjadi orang-orang yang benar, seperti orang yang tidak akan salah di dalam berjalan. Salam seduluran, salam rahayu, 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 rahayu.